mudah-mudahan kita terus mendapatkan bibit-bibit dan terus menciptakan prestasi untuk Sumatera Utara. Karena hari ini kalau kita tidak berkolaborasi, saya nggak yakin ada prestasi yang bisa suatu sejarah yang nantinya membanggakan kita sebagai pengurus tahun ini, bahwa di tahun-tahun akan mendatang. Salam olahraga. Baik, lanjut. Tadi Bang Joni nanya mengenai kendala. Kendala ya. Sudah disampaikan oleh ketua. Kendala latihan, kendala sirkuit ya, karena kita tuan rumah kan. Dan untuk mengatasi kendala itu, ketua juga sudah menyampaikan strategi. Strateginya apa tadi? Salah satu itu menarik ke Jurnas ke Sumut. Tes event. Salah satu strategi juga itu bagi atlet-atlet kita. Terus selanjutnya ketua, kira-kira dalam setiap event-event besar tentu pasti Sumut juga sudah mengetahui kekuatan-kekuatan provinsi lain. Kira-kira di Indonesia ini tukar pasi itu yang merajai siapa gitu? Saingan kita lah nanti. Saingan terberat saat ini Jabar dan Jatim dan DKI. Iya, tapi waktu kemarin kita sudah bisa menembus 3 besar dan kita di PPLP juga sempat juara umum untuk tingkat pelajar di tahun 2023. Sepanjang sejarah cabur atletik di PON lah ketua. Berapa emas yang pernah terbanyak kita dapat Sumatera Utara nih? Total atletik waktu PON 5 ya, 5 emas ya. 5 emas, berarti kalau ini kita tembus PON, 6 ya, itu sejarah baru gitu ya. Pecahkan rekor. Iya. Sumut ya. Ya, Sumut. Saingan tadi Jabar, Jatim dan DKI. Dan waktu di Papua tuh kan sebenarnya agak kejutan juga kita 3 emas tuh ya. Betul. Iya kan ketua ya? Iya. Kejutan. Iya. Itu macam mana bisa ketua bisa 3 emas kita waktu di Timika tuh. Saya ingat di Timika tuh. Papua. Tapi memang Bang Joni pada saat di Papua saya belum memimpin PASI pada saat itu. Belum ya? Iya. Oh belum. Saya ini insidensial memimpin PASI ini. Jadi memang saya itu bukan pengurus atletik dan bukan pengurus KONI, tapi pada saat itu ketua PASI almarhum Tengku Jeffrey pada saat kita lagi kumpul dengan teman-teman di PB PASI, kita mendapatkan informasi seperti itu, dan orang PB PASI pada saat itu, terutama ketum PB PASI juga kebingungan siapa untuk menggantikan situasi seperti ini. Dan beberapa kali memang saya sering ikut kerja dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan beliau mempercayakan itu kepada saya juga kaget, saya bilang tapi ini merupakan suatu tantangan buat saya, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan kita terus mendapatkan bibit-bibit dan terus menciptakan prestasi untuk Sumatera Utara. Terus setelah ketua jalan ini sebagai ketua PASI, gimana kira-kira itu? Apakah enak atau banyak tantangan atau gimana kira-kira? Mengurus atletik ini bukan sesuatu yang gampang. Ya. Sekalipun seperti saya sampaikan ke Bang Joni dengan Bang Lomo tadi bahwa saya ini memang pecinta olahraga. Di awal saya SMA sampai kuliah saya suka basket, dan sampai setelah itu saya suka memang dengan lari, dan saya selalu berpikir ini multifaktorial yang harus kita benahi. Yang pertama fisiknya, nutrisinya, dan teknik. Banyak gitu ya, harus cara ini komprehensif. Betul. Itulah yang harus kita kolaborasikan. Saya mengajak teman-teman, saya merangkul teman-teman baik dari Unimed, dari USU untuk nutrisionis. Saya minta untuk mendukung kita, profesor, bagaimana nutrisi-nutrisi kondisi gizi daripada atlet kita yang sebelum-sebelumnya belum maksimal kita maksimalkan. Kemudian bagaimana pelatih-pelatih yang tadinya belum maksimal kita maksimalkan, sampai bahkan saya datangkan pelatih-pelatih dari Jawa untuk mendukung anak-anak kita ini memberikan skill atau teknik yang betul-betul mumpuni. Dan yang terakhir mantan-mantan atlet. Karena buat saya ada hal-hal
yang nggak ada dipelajarin di textbook. Iya. Iya, yang hanya ada di lapangan. Lapangan. Yang hanya ada pada saat kompetisi. Kompetisi. Nah, inilah yang dimiliki oleh mantan-mantan atlet itu. Seperti Irwan Pulungan gitu ketua ya. Betul, Mardi Lestari, Mardin Lestari, iya. Sukratsi, Sukrat, Parlautan ya. Parlautan, iya, Teren, semua saya aja. Dan itu kayaknya ketua aktif kan di kepengurusan sekarang ya. Sangat saya aktifkan. Saya betul-betul meminta mereka untuk membentuk atlet-atlet ini untuk bagaimana kita berprestasi. Karena hari ini kalau kita tidak berkolaborasi, saya nggak yakin ada prestasi yang bisa. Iya. Karena saya selalu sampaikan, kita jangan berpolitik di dalam olahraga ini. Iya. Iya. Jangan ada dikotomi. Jadi beberapa, ya katakanlah kubu ini kubu A, saya bilang jangan ada seperti itu. Saya bilang, Satu pasi ketua ya. iya, saya berharap kita bisa membuat sesuatu prestasi, sesuatu sejarah yang nantinya membanggakan kita sebagai pengurus tahun ini. Bahwa di tahun-tahun akan mendatang itu semuanya mengingat kita sebagai bahwa pada saat kita mengurus PASI ini kita menciptakan sesuatu hal yang Dan luar itu biasa. menjadi tolak ukur ketua ya. Ukur, ya. Teringatnya ketua, atletik ini kan banyak nomor ya. Ada lompat, lempar, lari juga pendek, menengah, jarak jauh gitu. Kita lengkap nggak ketua atlet dan pelatihnya ketua? Saat ini kita sudah lengkap. Iya. Dan kita Mengikuti nomor itu nanti. ya untuk mencapai 6 emas tuh banyak tuh ya. 6 emas. Iya. Ketua dapat 6 emas tuh banyak kan kita tahu dominasi Jawa Barat. Jawa Barat ini sangat dominan di atletik kan. Jadi memang keuntungan kita karena kita tuan rumah, kita menurunkan 36 atlet. 36 atlet Iya. ya. Ada yang berlatih di luar negeri atau di Amerika misalnya gitu. Nah, alhamdulillah ada. Ada ya ketua Yang ya? berlatih di Seattle. Iya, terus saya persiapkan untuk kelas menengah. Beliau, iya. Jadi memang ada salah satu pecinta olahraga lari dan pada saat sebelum dia berangkat ke Amerika, beliau sudah mengikuti katakanlah tes yang sudah kita buatkan catatan waktunya. Dan saya berharap beliau bisa mempersembahkan prestasi Itu nantinya. belum pernah turun di kejurnas di apa ya, di event nasional ya? Lucunya di event nasional dia nggak lulus, tapi event internasional yang di Amerika dia sudah Itu nomor apa? Iya, Nomor apa tuh? Iya, dia di nomor saat ini di nomor 1.500 dan 5.000. Jarak menengah ya, Yang lari menengah, jarak iya. menengah Iya. ya. Agustina Manik juga. Iya, tapi laki-laki nih. Laki-laki gitu. Laki-laki ya. Mudah-mudahan bisa 2 emas dia ketua ya. Mudah-mudahan. Iya. Dan dia tidak termasuk target yang 6 itu ya. Tidak. Iya. Khairuddin juga nggak masuk target. Nggak masuk Iya, target iya. 6 itu ya. Jadi sebenarnya makanya kenapa ini saya berharap sekali kejurnas ini terjadi di Sumatera Utara. Dari kejurnas ini nantinya kita sudah bisa mendapatkan gambaran peta untuk ya. kita berapa yang akan kita dapatkan di PON. PON ya. Jadi kejurnas ini titik tolaknya ya sirkuit itu Stadion Madia tuh ketua ya. Betul. Madia. Iya. Mesti Ya, cepat kalau- siap ya. Ya, sesuai dengan tahapan tadi, siap Maret dia, serah terima April, Kejurnas. Mei, kejurnas. Iya. Dan Tinggal latihan peralatan. pun di situ ketua ya. 1 bulan sebelum kejurnas saya nanti meminta kepada Kadispora untuk anak-anak ini dipersiapkan latihan tuh di situ supaya bisa beradaptasi di sana. Itu pengaruh ketua adaptasi di lintasan yang untuk event gitu. Pengaruh, iya pasti sangat pengaruh. Yang pertama dengan tartannya mereka harus beradaptasi. Adaptasi. Iya, kemudian dengan situasi kita lihat kalau di dekat bandara itu kan panas tuh. Iya, Ya, panas. karena Betul. cuacanya itu betul-betul sangat merupakan satu tantangan dan ini yang kita harapkan bisa mereka beradaptasi dengan cepat. Jadi saya sangat optimis karena saya tahu saya kan di Timika waktu PON Papua tuh. Ya. Organisasi PASI ini belum lengkap, ketuanya nggak ada, bisa 3 emas. Ya, ya. Ini sangat lengkap. Saat lengkap, teamworknya Ketua ini banyak mengaktifkan atlet-atlet berprestasi mantan, Iya. seperti Bang Iwan Pulungan, tim-tim ahli, Suprasi pakar-pakar. Pakar. Saya optimis ketua. Amin. Ini Mudah-mudahan PASI melebihi target 6 medali emas. Amin. karena ini adalah PON pertama ketua kan itu. Ketua. Nah, secara resmi. Iya. Ingin menunjukkan, gitu kan. Jadi Apalagi kira-kira udah cukup ya? ini karena good looking itu jadi apa? Iya. Jadi kan pertanyaan. Oh terus satu lagi ketua. Iya bang. Ada
program latihan pernah kami dengar di Siosar. Betul. Siosar itu masih berlanjut. Jadi program itu sampai sekarang tetap kami teruskan. Itu dalam satu minggu minimal tuh 1 sampai 2 kali program latihan ke sana. Karena ya itu dengan ketinggian, kalau Siosar itu memang di 2000 ya, 2000. lebih tinggi dari Pengalengan. Pengalengan kan sekitar 1300 sampai 1400. Nah harapan kita mereka bisa latih VO2 max nih. Iya, Jadi daya tahannya, ya kan, oksigenasinya mereka sudah bisa beradaptasi nantinya dengan kejuaraan-kejuaraan yang besar, event-event besar dan pertandingan akbar nanti. Ya. Harapan dan saran ketuanya kan supaya bisa melebihi target tuh kan, terutama terhadap pemerintah dan KONI kan. Ya, tentu ketua juga kan banyak sudah mengetahui bahwa organisasi KONI Sumatera Utara ini beberapa bulan yang lalu sudah mengajukan budget atau anggaran ke kita. Itu salah satu kendala sekarang yang dihadapi KONI Sumut. Bagaimana ketua PASI melihat situasi ini? Karena kita tuan rumah menargetkan masuk di 5 besar. Kalkulasinya tuh pasti KONI Sumut udah punya itu. Kalau kita 5 besar begini yang dibutuhkan anggaran sekian. Tapi ternyata mungkin kita sudah tahu gambarannya. Gimana menurut kita? Di awal memang saya agak sedikit khawatir ya terkait dengan persiapan kita, apalagi pendanaan kita untuk PON 21 di Sumut ini. Karena ini merupakan peralihan dari gubernur ke PJ gubernur ini. Iya. Tapi terakhir Bang Joni waktu saya pembukaan ke Jakarta, saya kebetulan mendampingin Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur dan Ketua KONI Pak John Lubis. Di atas panggung PJ Gubernur langsung menyampaikan bahwa beliau akan memfasilitasi dan akan memikirkan bagaimana yang tadinya kekurangan sekitar 40 sampai 50 miliar nih dari anggaran yang disampaikan KONI yang cuma disiapkan sekitar 90 miliar. Pak PJ Gubernur akan memikirkan bagaimana ini bisa terpenuhi. Ya, harapan saya insya Allah sebelum PON kita ini semua sudah terrealisasi. Sudah clear ya. Sudah clear lah ya. Mudah-mudahan setelah dipikirkan PJ langsung terrealisasi. Ya, gitu deh. Oke, closing. Oke, Ketua. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami dari podcast Sumut. Terima kasih kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari PASI Sumut bisa terwujud. Khususnya yang pertama, target pertama tadi Kejurnas Mei, kemudian 6 Mas. puncaknya di PON 6 Mas. Oke, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Bersatu kita juara.